Halo teman-teman TAG, selamat datang di ibadah online service. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti ibadah online service TAG selama 1 bulan 1 kali. Seperti yang teman-teman tahu, di masa sekarang ini dunia sedang menghadapi wabah pandemi virus COVID-19. Oleh karena virus ini, semua manusia harus merubah gaya hidupnya, termasuk dengan cara beribadahnya. Oleh karena itu, kita juga TAG mengadakan ibadah online service. Untuk informasi selanjutnya mengenai ibadah-ibadah kami berikutnya, teman-teman bisa mengikuti di IG kami, di Instagram kami, yaitu The Anointed Generation. Dan video ibadah online service kami juga akan ditayangkan di channel YouTube kami, The Anointed Generation. Bagi teman-teman yang merasa diberkati oleh video ini, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi video kami yang berikutnya. Dan sebelum memulai ibadah, saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati teman-teman, mempersiapkan catatan, dan duduk dengan rapi memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari saya, TAG with Love. Selamat sore TAG. Kita percaya bahwa sore hari ini adalah sore yang luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memuji nama Tuhan, amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita bisa melakukan apapun. Nothing is impossible with our God, amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am leaning
pujian dan sembah kita. Amin. 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 Mari, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia, kita tinggikan nama-Nya. Sebab Dialah Allah yang layak kita sembah. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang dahsyat. Dialah Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Engkau berada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang selalu kita tinggikan. Biarlah hanya nama-Mu yang selalu kita agungkan. Mari kita sembah Dia. Lebih lagi kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya, kita tinggikan nama-Nya. Sebab Kaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kaulah Allah yang luar biasa di kehidupan kami. Oh, haleluya, 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 Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, Yesus.
katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kehadiran-Mu saat hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semua yang ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di acara TAG dan saat hari ini sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena kita online service. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang luar biasa yang rela datang ke tempat ini dan membantu pelayanan dalam TAG online ini. Namun saya percaya gak ada yang sia-sia bagi nama Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan saya akan beri tema untuk hari ini adalah fokus. Sama-sama kita katakan fokus. Nah, namun sebelum kita membahas tentang fokus, mungkin teman-teman pernah mendengar kata stalking. Ya, teman-teman pernah dengar kata stalking? Apa sih stalking itu? Ya, dalam bahasa Inggris, stalking ini adalah kata kerja yang artinya adalah menguntit. Ya, atau kepo istilahnya, memata-matai. Ya. Dan kalau teman-teman lihat, mungkin banyak dari kita yang punya sosial media, ini akrab banget yang namanya stalking. Ada yang sering stalking di sini? Ya, saya percaya anak-anak TAG tidak ada yang stalking. Haleluya. Nah, biasanya ya, stalker yang sering stalking ini, dia sering banget kepoin sosial media orang lain. Ya, bisa aja Instagram, Facebook, Twitter, atau apapun juga. Nah, menurut survei, nih ya, rata-rata yang suka stalking, ini sifatnya sering banget seneng lihat orang lain itu susah. Ya, dia seneng banget melihat orang lain susah.
Nggak tahu kenapa, tapi ini hasil dari survei yang saya lihat, yang saya baca. Nah, ada dampak buruk dari stalking. Ya, ini kita harus tahu. Yang pertama, nih dampak buruk dari stalking. Yang pertama, merasa hidupnya tidak lebih baik dari orang yang dia lihat. Saya ulangi lagi, merasa hidupnya tidak lebih baik dari orang yang dia mata-matai lah, atau dia stalking. Dia merasa hidupnya, aduh, kok gue begini banget gitu. Dia merasa hidupnya nggak lebih baik dari orang lain. Seperti sekarang ini, ya. Kalau teman-teman lihat di sosial media, wah, dia udah punya PS5. Dia udah punya PS5, waduh, kayaknya saya nggak punya apa-apa lagi. Atau, wah, dia udah nggak jomblo lagi ya. Kenapa gue masih jomblo ya? Terus akhirnya terus stalkingin siapapun. Lihat nama ini langsung lihat, siapa teman-temannya. Ternyata dampak buruk dari stalking yang pertama adalah merasa hidupnya tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 29. Firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Katakan amin, teman-teman. Ya, kita harus tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus tahu hidup kita ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi, hidup kita tidak berdasarkan dari apa yang kau stalkingin. Hidup kita tidak dinilai dari apa yang kita lihat dari orang lain. Katakan amin. Kita harus percaya dengan firman Tuhan ini bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan berikan kekuatan. Ya, memang saat hari ini kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak bisa ngarepin orang lain. Kekuatan yang datang daripada Tuhan, saya percaya, itulah yang akan menguatkan hidup kita semua. Amin. Yes. Nah, saya jadi bertanya-tanya, hari ini siapa yang Anda stalking? Tuhankah? Firman Tuhankah? Atau memang kita masih dalam pergumulan nih. Kayaknya selalu lihat orang lain. Kita fokus kepada orang lain. Saya berharap kita semua fokus terhadap firman Tuhan. Amin. Sosial media kita gunakan untuk melihat firman Tuhan. Dengerin lagu rohani. Amin. Kita dengerin, misalnya ada orang yang share firman. Kita dengerin YouTube, TAG online service. Haleluya. Amin. Yang kedua, dampak buruk dari stalking. Yang kedua, suka berpikiran negatif. Nah, ini dia. Kalau teman-teman tahu, ya, Tuhan menciptakan 3 makhluk hidup. Ya, ada manusia, ada tumbuhan, dan ada binatang. Ya. Nah, namun manusia itu diberi lebih, yaitu akal budi. Ya, akal sehat dan pikiran. Nah, di dalam pikiran ini teman-teman, itu dibagi 2. Negatif dan positif. Pikiran yang negatif dan pikiran yang positif. Pilihannya ada di mana? Ada di kita semua. Teman-teman kira-kira milihnya apa nih? Teman-teman mau berpikir positif atau berpikir negatif? Nah, contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari aja. Ketika teman-teman berpikir positif, ya, saya percaya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan. Namun, kalau teman-teman berpikir negatif, ya kan? Ketika lihat orang lain dalam sosial media, wah, pasti dia nih pakai filter PS5 nih, dia nggak punya PS berarti. Ya, jadi negatif kita. Wah, pasti cowoknya juga pakai filter juga nih, jangan-jangan. Akhirnya
kita jadi berpikir yang negatif. Ya kan? Kita seringkali lihat orang sukses gitu. Mungkin saya sering melihat ya, ada beberapa orang yang tidak senang dengan kesuksesan orang lain. Ya, banyak yang seperti itu. Saya pun kadang kalau melihat ada orang yang sukses, oh kayaknya dia luar biasa ya. Kita jadi down. Tapi saya mau bagikan hal ini, bahwa ketika kita berpikir negatif, ya, itu nggak akan membantu hidupmu sama sekali justru. Buat apa kita berpikir negatif? Gak ada gunanya. Kita berpikir bahwa, wah jangan-jangan dia sukses karena hal ini, karena hal itu. Oh iya, dia karena ada orang yang masukin dia ke perusahaan ini misalkan. Oh iya, dia masuk kampus terbaik misalnya, karena apa? Karena misalnya nyontek misalnya, atau ya apapun itu. Teman-teman jadinya nggak fokus sama apa yang teman-teman miliki. Teman-teman fokus kepada hal-hal yang negatif. Amin. Nah, Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yes, firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Namun seringkali sangat sulit bagi kita anak-anak muda. Ya, karena seringkali ya kita melihat hal negatif dari orang lain. Kita seringkali melihat kesalahan orang lain. Bahkan kesalahan diri kita sendiri. Itu yang menghambat kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita lebih fokus kepada hal-hal negatif. Ada salah satu leader mengatakan, ketika kita berpikir positif, outcome-nya juga akan positif. Apa yang kita negatif, apa yang kita pikirkan negatif, keluarnya juga akan negatif. Pilihannya ada di kita semua. Dan saya percaya hari ini, firman Tuhan katakan untuk kita mendengar hal-hal yang positif. Amin. Terus, yang ketiga, dampak negatif atau dampak buruk dari stalking. Yang ketiga, menjadikan media sosial itu sebagai patokan. Nah, ini dia. Kita menjadikan sosial media sebagai patokan hidup kita. Saya harus seperti mereka. Gue harus seperti dia. Gue harus punya ini. Gue harus punya itu semua. Well, gak ada yang salah tentang menjadi lebih baik. Gak ada yang salah, guys. Gak ada yang salah. Namun akan menjadi salah, menjadi tidak benar, ketika kita tidak meminta kepada Tuhan apa yang terbaik buat kita semua. Amin. Saya nggak masalah kalau teman-teman semua di sini pengen punya handphone yang terbaru, misalkan. Teman-teman pengen punya kendaraan atau motor mobil yang terbaru, misalkan. Namun, akan lebih baik ketika kita meminta kepada Tuhan apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang dalam doa saya meminta kepada Tuhan dengan satu kalimat seperti ini. Atas seizin Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan. Amin. Kalau boleh. Ini yang harus kita pegang anak-anak muda. Kadang-kadang anak-anak muda ya, kita semua pengen banget memiliki sesuatu dan kita benar-benar berpikir keras gitu ya. Pokoknya mau seperti ini. Seringkali ketika jawaban Tuhan tidak, seringkali kita kecewa atas apa yang kita rindukan mungkin saat hari ini belum bisa terjadi.
seringkali kita kecewa. Untuk itu, saya mau encourage teman-teman. Di dalam setiap permintaan doa kita, harus ada kalimat, atas izin Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Sesuai dengan rencanamu. Amin. Tuhan juga sering mengatakan hal ini. Pada saat di kayu salib, biarlah rencanamu lah yang terjadi ya Tuhan. Ya Bapa. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Siapa yang mau berserah hidupnya kepada Tuhan? Angkat tanganmu, dimanapun teman-teman berada saat hari ini. Kita mau, biarlah rencanamu ya Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami. Kami berserah kepadamu. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Asal hidup kita benar di hadapan Tuhan dan mengutamakan Dia, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, ini dia pelajarannya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, bahkan terus memberkati kita, berkat Tuhan tuh nggak mengenal tempat dan tidak mengenal musim. Berkat Tuhan tidak mengenal tempat dan tidak mengenal musim. Artinya apa? Mungkin saat hari ini kondisi kita atau kondisi satu tempat yang mungkin negara atau ya Indonesia ini lagi tidak baik. Saya percaya ketika kita setia, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati hidup kita semua. Amin. Karena firman Tuhan katakan, yes, tidak mengenal tempat dan tidak mengenal musim. Di tengah COVID-19 yang masih sampai hari ini ada, saya percaya ketika anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan hari ini, fokus kepada Tuhan, berkat Tuhan akan terus mengalir. Dia tidak akan terpengaruh musim yang mungkin saat hari ini buruk sekali. Amin. Haleluya. Dan Mazmur 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wow. Amin. Seperti perisai yang mengcover, yang melindungi setiap kita semua. Haleluya. Nih kalau teman-teman lihat ada hand sanitizer. Kalau brandnya itu ada kayak Tameng Protection. Saya percaya firman Tuhan atau Tuhan juga yang membentengi kita hingga sampai hari ini kita tetap sehat. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tetap terus dan terus menerus bahkan menjaga hidup kita. Amin. Haleluya. Dan saya seringkali menemukan ya, kita fokus sama apa yang tidak kita punya. Stop focusing on what you don't have, start focusing on what you have. Artinya apa? Fokus sama apa yang kita punya, bukan fokus sama apa yang tidak kita punya. Teman-teman pasti sering membaca bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat 5.000 orang laki-laki, ya, memberikan makan 5.000 orang. Saya percaya, ya kalau teman-teman baca, ada sebuah anak muda di sana, anak kecil, ya, dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Itu yang dia punya. Lalu dia menyerahkan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, inilah yang kami punya. Dan apa yang terjadi teman-teman sudah tahu, ya. Ketika dibagi-bagikan, roti, ikan, dibagi-bagikan, dipecah belahkan. Sisa 12 bakul. Artinya apa? Ketika kita fokus sama yang kita punya, Tuhan bisa melipat kali gandakan apa yang kita punya. Namun seringkali kita fokus sama apa yang tidak kita punya. Wow. Haleluya. Fokus sama apa yang kita punya. Amin. Dan pertanyaannya sekarang, apa
yang kita punya. Apa yang teman-teman punya hari-hari ini? Oh Kak, hari ini saya belum bekerja Kak. Oh iya Kak Dolfi, saya baru berhenti dari pekerjaan karena banyak PHK di sana sini. Engkau mungkin kehilangan pekerjaanmu, tapi janji firman Tuhan belum hilang. Amin. Tuhan masih ada. Kak Dolfi nggak pernah ngerasain sih. Ya, tetapi saya pernah melewati satu situasi yang juga sulit teman-teman. Dari kampus yang mungkin bisa dikatakan, ya kampus biasa aja. Bukan kampus yang nomor 1 di Indonesia. Tapi saya masih punya Tuhan. Saya masih punya firman Tuhan. Ketika teman-teman bekerja, mengandalkan Tuhan. Ketika teman-teman melakukan aktivitasmu, studimu, kuliahmu, ya, SMA, SMP yang ada, engkau melakukannya itu untuk Tuhan. Saya percaya, Tuhan akan menolong setiap kita semua. Amin. Jadi fokus sama apa yang kita punya. Bukan fokus sama apa yang kita tidak punya. Yang pertama, apa yang kita punya? Yang pertama ini, penting sekali. Kita punya Tuhan. Katakan amin. Kita punya Tuhan guys. Wow. Satu pribadi yang luar biasa. Yang kita harus punya yang pertama adalah kita punya Tuhan. Kalau dulu anak-anak kecil digambar Tuhan Yesus seperti apa? Ya banyak. Ya kita bisa nonton YouTube misalkan. Seringkali ada gambar yang menggambarkan ya Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya ada pribadi Tuhan yang kita punya. Dan Tuhan sering banget nawarin di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Markus 14 ayat 42. Firman Tuhan katakan, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya apa? Tuhan sering banget ngajakin kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ini merupakan ajakan dari Tuhan kepada para murid-muridnya. Kalau teman-teman baca dari ayat 1 sampai 42, Tuhan Yesus datang 3 kali kepada murid-muridnya. 3 kali datang. Yang terakhir, marilah, bangun. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, atau teman-teman di tempat ini, dimanapun teman-teman berada, jangan pernah tolak tawaran ini guys. Jangan pernah tolak tawaran ini untuk datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, fokus kepada janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan di mana kalau teman-teman bisa baca? 2 Korintus 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wow. Janji Tuhan ya dan amin. Janji yang lain belum tentu, teman-teman. Janji sahabat bisa aja. Kita nggak ngalaminnya. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Dan ini ayat terakhir untuk pegangan kita semua. TAG. Mazmur 16 ayat 8. Kita fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku selalu menempatkan Tuhan di hadapanku. Karena Dia ada di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan sampai di sini saja. Tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus terus ada buat hidup kita semua. Firman Tuhan terus merema dalam hidup kita. So, hari ini fokuslah kepada Tuhan. Yang kedua, fokuslah kepada janji-janjinya. Amin. Saya mau kita semua hari ini untuk fokus kepada Tuhan. Untuk fokus kepada janji-janji Tuhan. Dan terus memandang Tuhan hari demi hari. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap fokus
kepada janji-janji Tuhan. Karena firman-Mu berkata, janji-Mu ya dan amin. Saat hari ini kami butuh pertolongan mungkin. Mungkin kami butuh terobosan dalam hidup kami. Kami percaya dengan janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, dimanapun sahabat-sahabat hamba-Mu berada saat hari ini, biarlah Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan mereka menjadi kuat dan mampu Tuhan, menghadapi setiap tantangan yang ada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Haleluya. TAG with love. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan memberi. Memberi, kata memberi ini adalah memberi ya. Nah, kita buka saja langsung di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan ayat 2 katakan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayat 3, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Haleluya. Nah, yang saya mau bagikan dari ayat ini adalah ketika dikatakan ayat 1 dan ayat 2. Persamaan apa yang kita bisa dapatkan dari ayat 1 dan 2 adalah orang-orang tersebut sama-sama memberi. Orang kaya dan orang miskin. Orang kaya memberikan persembahannya, orang miskin pun sama memberikan persembahannya. Jadi tidak ada perbedaannya ya kan. Enggak harus orang kaya saja yang memberi. Karena kalau dia kekurangan dia tidak memberi. No, semua sama. Di mata Tuhan ketika dikatakan kita harus memberi, berilah. Maka engkau akan diberikan. Amin. Bukan hanya ketika kita hanya dapat banyak atau ketika kita diberkati, kita memberi. No. Ketika kita kekurangan pun, ayat ini mengatakan bahwa kita pun harus memberi. Amin. Jadi ketika dikatakan orang kaya memberi dengan kelimpahannya, orang miskin memberi dengan kekurangannya. Yang dikatakan adalah memberi. Tidak ada kata orang kaya memberi, orang miskin tidak memberi. Amin. Jadi hari ini kondisi apapun atau masalah apapun yang ada di dalam hidup kita atau dalam pribadi kita, apalagi di masa pandemi ini, semua orang mengalami apa yang namanya PHK. Bukan semua, maaf. Ada beberapa yang mengalami namanya PHK. Ada beberapa orang juga mengalami penurunan dalam penghasilan atau gajinya. Apakah dia tidak memberi? No, tetap semua harus memberi. Amin. Jadi dikatakan apapun kondisinya. Kalau dikatakan ayat 1 dan 2 tadi, semua orang memberi, apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, dia tetap memberi. Jadi kita diingatkan hari ini adalah memberi. Amin. Hari ini kondisi apapun yang kita alami, saya mau kasih tahu adalah hari ini mungkin sampai akhir tahun saya belum bekerja. Tapi apakah saya tidak memberi? No, saya akan terus memberi. Amin. Karena memberi ini, itu selain kata Tuhan adalah perintah di dalam firman Tuhan, memberi ini bukan hanya sekedar untuk kita diberkati. Bukan hanya sekedar kita untuk diberkati. Tetapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Hari ini siapkan apa yang ada padamu. Bahkan ketika engkau misalnya berkekurangan atau engkau berkelebihan, memberilah. Memberi karena engkau mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Bukan hanya karena kita mau diberkati. Amin. Ayat ini mengatakan orang kaya memberi, orang miskin pun memberi. Haleluya. Siapkan persembahanmu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan buat apa yang telah kau berikan atas hidup kami Tuhan. Kami mau belajar, kami memberikan kembali apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami melakukan perintah Tuhan. Hari ini kami mau memberi
Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, dan lebih lagi daripada itu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Nah teman-teman yang ada di rumah, gak usah khawatir mau belinya kemana, harus ke gereja, no. Karena sekarang udah zamannya online. Jadi teman-teman bisa kirim langsung ke bendaharanya melalui rekening bendahara GPDI Karmel di BCA nomornya 342 102 7747 atas nama Grace Cynthia Runtuh. Saya ulang, melalui rekening bendahara GPDI Karmel di BCA nomor 342 102 7747 atas nama Grace Cynthia Runtuh. Kalau teman-teman juga memberikan perpuluhan juga bisa melalui transfer rekening ke gembala kita atas nama Samuel Richard Bolan ke 63 10 33 1188. Atas nama Samuel Richard Bolan ke 63 10 33 1188. Haleluya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.